Ini sesuai dengan yang sudah kita bicarakan. Jadi nanti hari Senin saya ingin mohon izin ikut melakukan observasi di kelas itu. Iya Pak, baik Pak. Oke baik. Ini kita hari ini akan membahas tentang supervisi yang akan kita lakukan. Itu bagaimana perasaan ibu terhadap apa yang akan kita lakukan hari ini dan hari Senin besok. Ya, sebenarnya Pak, perasaan saya agak deg-degan ya Pak, agak takut gitu ya Pak, karena Bapak nanti akan masuk di kelas saya, gitu Pak. Tujuan dari supervisi ini kan hanya untuk membantu agar Bu Rama ini lebih meningkatkan kompetensi Bu Rama sebagai seorang guru ya. Jadi saya pikir posisi saya hanya berusaha membantu ya. Mudah-mudahan setelah supervisi ini Bu Rama bisa lebih meningkatkan diri atau mendapatkan inspirasi. Jadi ya mengalir saja lah begitu. Oh iya baik Pak. Kemudian nanti materi apa yang akan Ibu sampaikan pada saat pelaksanaan? Ya, materi yang saya sampaikan itu saya ambil Pak dari pembelajaran IPS ya Pak ya, yaitu Indonesia Kaya Budaya. Iya Pak. Tujuan pembelajarannya? Ya, tujuan pembelajarannya ini nanti anak-anak akan mampu mengidentifikasi keberagaman yang ada di daerah sekitarnya gitu ya Pak ya, tapi dengan tepat. Kemudian dapat menunjukkan faktor-faktor apa sih yang menyebabkan perbedaan yang berada di lingkungannya atau lingkungan sekitar atau di kelasnya dengan alasan yang tepat seperti itu. Baik, luar biasa. Itu persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Ya, persiapan yang pertama saya lakukan itu Pak, saya sudah menyiapkan modul pembelajaran. Di modul itu saya buat kegiatan-kegiatan langkah-langkah mulai dari awal sampai akhir yang akan saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Oke, baik. Kemudian ketika Ibu mempersiapkan pelaksanaan observasi hari Senin itu, adakah kesulitan atau hambatan yang Ibu rasakan? Ya, hambatan pasti ada ya Pak. Kesulitan yang saya rasakan sih Pak untuk menyiapkan alat peraga ya Pak ya. Saya menyiapkan itu alat peraga itu saya harus menyesuaikan dengan pembelajaran itu. Saya harus lebih inovatif Pak untuk menemukan alat peraga apa yang juga dipahami oleh anak-anak seperti itu Pak. Oke, baik. Adakah pihak yang Ibu libatkan untuk membantu Ibu mempersiapkan pelaksanaan observasi ini? Iya Pak, kita kelas 4 itu kan ada kelas 4 kelas ya Pak ya, ada 4A, B, C, dan D. Nah, saya mengajak teman-teman untuk kelas 4B, C, dan D untuk membantu saya menyiapkan dan melengkapi alat-alat peraga pembelajaran yang akan saya lakukan Pak. Oke, baik. Kemudian area pengembangan apa nih yang hendak Ibu capai dari supervisi ini? Ya, kalau kita lihat ya Pak, seperti kelas saya ya Pak, itu anak-anak itu kemampuannya itu sangat berbeda ya Pak ya. Jadi saya harus berusaha setiap anak itu untuk belajar dengan hak yang sama. Jadi saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi Pak. Iya Pak, diferensiasi. Strategi apa yang Ibu siapkan untuk mencapai area pengembangan ini? Iya, strategi yang saya siapkan itu ya Pak, ada diskusi, berdiskusi dengan temannya, gitu, menjadi tutor saya juga dengan temannya. Kemudian ada juga tanya jawab, ada juga diskusi, berdialog dengan temannya, gitu Pak. Ada yang lain strategi yang Ibu siapkan? Ya, strategi yang saya siapkan lagi nanti mereka setelah diskusi kan Pak mempresentasikan hasil diskusinya dan tanya jawab dengan teman-teman seperti itu Pak. Oke, baik. Kelihatannya sudah sangat siap. Ini kompetensi guru apa yang ingin Ibu kembangkan dengan supervisi kita kali ini?
Ya Pak, yang saya kembangkan ya Pak, sesuai dengan materi yang saya bawakan itu kan Indonesia Kaya Budaya, bahwa kita ini kan Pak beragam gitu ya Pak ya. Jadi saya mau mengembangkan sosial. Nah, ketika sosial itu mereka dapat saling menghargai dengan keberagaman yang ada di kelasnya, karena kita tahu ada suku yang berbeda, ada agama, ada ras juga gitu ya Pak. Jadi dengan belajar ini nanti mereka bisa dapat saling menghargai bahwa kita ini semua adalah sama-sama mengucapkan Tuhan yang mempunyai hak yang sama seperti itu Pak. Jadi antara yang satu itu dengan yang lain tidak ada perbedaan, tapi saling menghargai Pak yang saya tekankan sih Pak dalam pembelajaran itu. Luar biasa sekali Bu Ramai. Ini apakah Bu Ramai sudah yakin siap nih untuk pelaksanaan hari Senin? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah dengan semangat saya ya Pak, arahan dari Bapak ya. Jadi saya termotivasi nih Pak. Jadi saya akan jadi tahu langkah apa yang akan saya ambil. Jadi alhamdulillah saya semangat Pak. Ini kalau diberikan skala nih dari 1 sampai 10 ada di angka berapa nih tingkat keyakinan Bu Ramai terhadap pelaksanaan Senin besok? Ya, untuk ini Pak, saya itu setelah di Bapak ya Pak ya, saya kira-kira di angka ke-9. Luar biasa. Baik, jadi nanti saya mohon izin hari Senin bisa ikut di kelas ibu ya untuk melakukan ikut mencatat apa saja yang ditampilkan, nanti akan kita diskusikan. Jadi seperti sini yang kita lakukan sekarang adalah praobservasi. Ini saya pikir cukup sampai di sini. Nanti hari Senin kita akan melakukan pelaksanaan observasi. Ya. Kemudian nanti setelah itu kita akan bertemu lagi nih Bu Ramai untuk melakukan observasi. Baik Pak. Oke, ini hari ini saya pikir sudah cukup. Semoga sukses dan lancar Bu Ramai. Terima kasih waktunya. Polisi, prajurit, di tempat
tadi yang diisi, yang suka menggambar. Ada tadi pilihannya, ada menggambar, ada bercerita, ada satu lagi menari. Oke, sekarang siapa yang suka menggambar? Nah, sekarang gini, Ibu bagi. Yang di sini suka menggambar, yang ini suka bercerita, yang ini suka apa tadi satu lagi? Ya, oke, silakan ambil tempat duduk masing-masing. Yuk, sekarang kita simak dulu video pembelajaran berikut. Kita simak bersama. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Hito dari Sunda. Nomor 2, nomor 3. Ya, nomor 4 ya. Silakan. Ya. Geser nah, di rumah. Oke. Tunjukkan. Ya. Yang lain semangat. Oke, sudah. Ya. Yang nomor 1 coba boleh dibaca Surabaya. Oke, Ibu kasih bintang dulu nih. Oke, luar biasa. Dapat bintang 1. Oke. Nanti kalau sudah tepat dapat bintang lagi. Bintangnya mahal ini ya, dari HP dibuat kota ya. Jadi agak susah bukannya. Dari Ratu Elizabeth ya. Ya, bintangnya dari Ratu Elizabeth. Oke. Ya, silakan duduk, yang udah dapat bintang. Gitu ya. Wah, ini bintangnya ada emas nih. Ya. Oke, good job. Satu lagi. Bintangnya yang dihebatin. Ayo, bintangnya dari mana? Elizabeth, good job. Terima kasih, silakan duduk. Oke.
adalah, tapi kita ini deh, biar gak ngantuk, kita nyanyi dulu. Nah, nih nyanyi ya. Oke, dengan jujur bolanya tolong digeser, tidak dilempar, tapi berpegangan. Oke? Ya, silakan mulai. 1, 2, 3, go. Yo, kirim. Sambil goyang boleh. Tidak dilempar. Biar dapat es krim segar. Oke. Siapa yang dapat? Silakan maju ke depan. Ini pasangan serasi abang dan none Jakarta. Boleh pilih es krim yang mana? Yang melon, semangka boleh. Ini apa itu? Melon. Oh, stroberi. Ini kok sama sih seleranya? Dan ya, silakan kamu baca apa yang kamu dapat. Nah. Apa nama upacara adat Surabaya? Oke. Sekarang siapa yang mau bertanya dari pembelajaran yang barusan? Ada nggak? Bisa semua? Bisa. Alhamdulillah. Nah, kenapa tadi udah kita sebutin ya, beragam suku, beragam adat, acara, ya kan? Nah, kemudian ada batik dari kebanggaan negara kita, ya kan? Nah, sekarang ibu bertanya, mengapa itu semua terjadi? Ayo, siapa bisa? Oh, beragam. Kok nggak sama semua Betawi, mulai dari Sabang sampai Merauke? Kok ada? Ya, kenapa? Supaya kita bisa menghargai. Bagus. Nah, ada yang lain? Yuk, boleh bisa. Supaya bisa tahu apa budaya-budaya yang ada di sana. Bisa tahu budaya-budaya yang ada di sana. Kenapa beragam? Dari Sabang sampai Merauke, suku ras, karena bentang alam. Karena apa? Bentang alam. Untuk menguji pemahaman kita hari ini, ibu akan bagikan dulu ini tadi kelompok yang suka apa ya? Yang suka menggambar. Oke, silakan ini diwarnai dibalik. Saya kasih tahu dulu ya. Oke, ini suka ngapain tadi? Cerita. Silakan ditulis. Apa pembelajaran kita hari ini? Dibagi satu-satu orang. Yang ini tadi suka Oke, ini tadi dari mana? Oke, ya, silakan bagi satu-satu orang. Siapa bisa menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini? Ayo, siapa bisa? Boleh dari silakan. Pembelajaran kita tentang apa? Tentang keragaman budaya di Indonesia. Iya. Kemudian terima kasih. Ayo, ada yang lain lagi? Atau ada yang bertanya? Ayo, kita simpulkan bersama-sama. Kebudayaan itu tadi kenapa berbeda? Karena perbedaan bentang alam, kondisi geografis alam. Contoh tadi kalau di Papua, kenapa mereka seperti itu? Karena daerahnya pegunungan. Kalau misalnya daerah pantai, beda lagi, gitu ya. Nah, anak-anak guru yang hebat, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Siapa bisa bercerita serunya? Bisa? Boleh, silakan share. Mau ke depan boleh, silakan share. Ya. Pembelajaran hari ini sangatlah seru karena bisa ketemu teman-teman dan guru-guru dan juga belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Belajar bermain bagaimana?
Kayak misalnya ditanya, terus kayak main bola tadi, pakai Sangat lagu. gimana itu? Sangatlah seru. Sangat seru. Tepuk tangan dulu. Kasih dia. Nah, udah dari tadi udah. Aku teko yang mungkin, indah muda ini corongku. Bila aku meniti, aku berbunyi. Tuanglah aku dan minumlah aku. Oke. Ya, silakan duduk. Terima kasih anak-anak guru hari ini. Pembelajaran kita berikutnya nanti yaitu belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, untuk PR untuk hari ini nanti di pembelajaran berikutnya. Ya, terima kasih anak-anak Bu Guru. Kita lanjut pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ramai. Selamat siang Pak. Apa kabar nih Bu Ramai? Alhamdulillah sehat. Ya, mohon izin Bu Titi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Johan, Bu Rame, apa kabar? Sehat Bu, alhamdulillah. Mohon izin Bu Titi, kami sekarang sudah sampai di tahap pasca observasi. Jadi hari Senin kemarin kami sudah melakukan observasi dengan Bu Ramai, observasi setelahnya. Jadi mohon izin Bu Ramai, setelah ini kita akan melakukan pasca observasi. Baik Pak. Siap. Oke. Gimana nih perasaan Bu Ramai sudah selesai melaksanakan pembelajaran kita di hari Senin kemarin? Apa yang Bu Ramai rasakan? Ya sebelumnya ya Pak, saya itu deg-degan ya, deg-degan. Tapi setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu, sekarang ini sudah selesai, saya merasa plong dan bahagia gitu Pak. Baik. Kemudian apakah menurut Ibu tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu sudah tercapai pada pembelajaran kemarin? Ya tujuan pembelajaran yang kemarin itu ya Pak, karena saya kan mengambil materi tentang keberagaman ya Pak, keberagaman. Nah setelah selesai pembelajaran itu anak-anak dapat menghargai keberagaman yang ada di lingkungannya, kemudian dapat menyebutkan, dapat menjelaskan, kemudian mereka dapat menyebutkan faktor-faktor mengapa terjadi keberagaman. Nah, waktu kegiatan pembelajaran itu tercapai Pak. Kalau dibuatkan skala nih Bu Ramai, ada di angka berapa dari 1 sampai 10 nih ketercapaian tujuan pembelajaran? Ya, kalau dibuat angka ya Pak, yang angka 1 sampai 10 saya memilih angka yang ke-10. Wah, luar biasa. Tapi memang terlihat sih. Saya sampaikan juga, saya sangat mengapresiasi ya kalau pembelajaran Bu Ramai kemarin itu benar-benar seru banget. Terima kasih Pak Itu dukungannya. malah saya yang banyak belajar kemarin itu, sebetulnya saya seperti coaching tapi numpang belajar gitu. Saya juga sangat benar-benar bangga ya, ada rekan saya benar-benar bisa mengkreasikan pembelajaran yang sangat menginspirasi. Oke, kemudian di praobservasi kan kita sudah Bu Ramai meminta saya untuk fokus pada area pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dan alat peraga yang Bu Ramai gunakan nih. Kalau menurut Bu Ramai sendiri bagaimana nih tentang pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Ramai lakukan dan alat peraga yang Bu Ramai gunakan dalam pembelajaran, apakah sudah maksimal atau bagaimana? Silakan. Ya, waktu dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu ya Pak, karena saya membuat alat media pembelajaran itu secara konseptual yang dialami anak sehari-hari dan berdasarkan kesukaan mereka. Contoh, anak-anak itu kan suka dengan makanan kentang gitu ya. Jadi saya membuat dengan menarik ketika dia melihat soal-soal itu, anak-anak itu pada umumnya kan merasa takut ya Pak untuk menjawab pertanyaan. Tapi dengan stick yang saya buat, stick kentang seperti itu, jadi mereka merasa dekat.
Jadi ketika saya membuat pertanyaan yang saya bungkus dengan sebuah bentuk stik kentang, jadi anak-anak itu merasa termotivasi dan bersahabat gitu. Jadi ketika menjawab pertanyaan itu mereka tidak ada ketakutan gitu. Jadi meningkatkan motivasi dengan alat peraga itu sesuatu yang disengaja ya, bukan apa adanya ya, Iya, luar biasa. Ini saya lihat bahkan ini kayaknya sengaja nih, jadi bukan sekedar kreativitas, itu memang disengaja untuk dengan tujuan memotivasi tadi. Oke, kemudian yang pembelajaran berdiferensiasi nih, area ini bagaimana menurut Bu Ramai? Sudah tampil maksimalkah nih kontennya, proses atau produk? Iya Pak. Atau ada yang lewat? Ini ya yang sesuai kemarin Bapak membimbing saya juga ya Pak. Terima kasih atas arahannya. Jadi saya sebelum membuat maju ke dalam pembelajaran itu, pertama saya buat dulu asesmen awal. Nah, ketika di asesmen awal itu, di situ kan kita menanyakan murid ya, menanyakan murid. Saya kan mengajarkan keberagaman ya Bu, mengajarkan keberagaman. Tapi di situ saya bertanya tentang apa saja yang ada di lingkunganmu perbedaan. Saya tanya dulu. Kemudian apakah kamu memilih-milih teman seperti itu ya Mbak? Terus yang kedua yang saya buat di asesmen itu, saya tanyakan kesukaan mereka. Apakah ada suka menggambar atau suka bercerita atau suka menari gitu, seperti kemarin itu Pak. Nah, akhirnya dari situ, dari pertanyaan yang mereka buat itu, pertanyaan yang saya buat, kemudian mereka jawab, dari situ saya dapat tahu anak ini di kelompok mana. Kemudian saya membagi kelompok, yang suka menari di sini, yang suka bercerita di sini, yang suka menggambar di sini itu. Itu kontennya apakah dibedakan atau sama setiap kelompok? Nah, sebenarnya itu sama ya Pak ya, kontennya itu sama. Cuman kalau di sini kan dia bercerita, jadi dia menceritakan tentang apa yang kita pelajari. Kalau untuk yang anak tadi menggambar, kan susah menghafal ya Bu ya, susah menghafal. Kalau misalnya kita kasih tahu pun beberapa kali mungkin ada kesulitan. Nah, bagaimana mereka cara mengingat? Kita kasih gambar, ini rumah adat apa, ini pakaian apa gitu. Jadi mereka mewarnai itu. Ketika mereka mewarnai, ini menulis mewarnai, kemudian ada menggambarnya, mereka mengingat, oh ternyata rumah joglo itu dari Jawa begini gitu. Nah, kalau untuk yang suka tadi menari, itu saya buat seperti kuis, kayak berpacu. Kalau dulu ada kuisnya kayak berpacu dalam melodi ya Bu. Jadi ditunjukkan gambar, dibuat gerak, satu temannya menyebutkan, oh itu dari Bali, mereka langsung hafal. Karena apa? Kalau hanya melihat sekilas kan mereka susah menghafal ya Bu. Dari ini, tari ini, nggak semua daya ingat cepat gitu. Jadi dari gambar itu yang saya berikan, akhirnya diperagakan gitu ya Bu. Akhirnya, oh ya itu dari Bali, itu tari ondel-ondel. Jadi anak semangat menurut kemampuan yang mereka miliki, tapi tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Jadi dengan tujuan pembelajaran yang sama, tapi konten yang diberikan kepada setiap kelompok itu berbeda ya. Iya. Artinya diferensiasi konten sudah sesuai dan terlihat. Kemudian tadi prosesnya juga berarti kan sudah berbeda-beda ya. Yang visual dia menggambar, yang kinestetik dia menari, jadi dalam prosesnya juga dia berbeda. Kemudian yang auditori dia bercerita, dan hasil akhir tiap kelompok itu juga sama atau berbeda-beda? Kalau yang saya lihat ya tercapai, tujuan itu tercapai. Mereka bisa yang tadi di sini kita kan belajar tentang keberagaman ciri khas. Mereka bisa menyebutkan itu. Jadi walaupun dengan cara yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Oke, kalau dari hasil refleksi Bu Ramai ini, itu apa sih refleksi khusus di hari itu tuh yang Bu Ramai lihat tentang pembelajaran di hari itu? Kalau refleksi yang saya lihat ya, saya kan menanyakan ke murid juga ya. Yang dirasakan itu anak-anak satu, yang pertama itu menyenangkan, kemudian anak-anak itu semangat gitu. Oke. Kemudian adakah hambatan yang Bu Ramai temui dalam pembelajaran kemarin pada prakteknya? Kendala atau hambatan? Kalau kendala ya yang saya rasakan itu ya ketika anak presentasi itu
presentasi itu kan anak-anak memberikan yel-yel gitu kan. Tapi memberikan yel-yel itu memang spontan, spontan anak-anak. Tapi ketika anak-anak spontan, mereka itu pada umumnya satu kurang kompak. Oke lah kalau keberagaman kurang kompak. Tapi yang itu yang berikutnya mereka itu yel-yelnya itu hampir sama dengan kelompok lain. Karena apa? Yang maju pertama mungkin mereka contoh. Jadi di situ saya lihat sepertinya apa, misalnya harapan saya sih ada misalnya bikin kayak sekarang ya Bu, rata-rata kalau presentasi itu ada pantun gitu. Nah harapan saya ada di situ. Tapi itu mereka itu masih masih menirukan apa yang dulu pembuka dari temannya yang maju pertama di situ. Jadi saya lihat untuk literasinya itu sih Bu, literasinya untuk membuka pelajaran mereka dengan presentasi dengan pantun harusnya lebih beragam. Jadi yel-yel dan teknik presentasi lah ya. Iya Pak. Oke, baik. Apa rencana Bu Ramai ini? Ada rencana tindak lanjut apa nih agar bisa teknik presentasi kita lebih berkembang? Itu saya lihat. Ya mungkin saya inilah di kelas 4 kan ada juga guru-guru yang pintar pantun ya. Ya saya dapat berkolaborasi lah dengan mereka untuk dengan kelas lain juga mereka dapat nanti bertukar ini ya Bu ya, bertukar kelas gitu ya. Jadi mereka bisa saling melihat dan saya juga bisa belajar dengan berkolaborasi dengan guru-guru teman-teman. Kapan nih rencana akan Ibu lakukan nih berkolaborasi dengan rekan sejawat itu, rencana Ramai kapan? Kalau ini kan mau libur Pak, iya kan, mau libur ya mungkin sekitar 2 minggu lah, kita 2 minggu lah kita, karena kita kan ya kita persiapan dulu, kemudian nanti kita jawab dulu ya dengan teman-teman, kemudian nanti bagaimana kita prosesnya dengan kelas yang lain kan harus kita kolaborasikan dulu. Siap. Ada lagi nggak? Apakah ada lagi rencana tindak lanjut Bu Ramai yang ingin Bu Ramai kembangkan setelah situasi ini untuk biar lebih greget, lebih seru? Ya pasti ada ya Pak, kan setiap materi ya, setiap hari itu kan tidak sama. Materi itu ya mungkin di materi ini cocoknya begini. Nah untuk materi selanjutnya cocoknya begini. Jadi saya harus mengembangkan diri saya itu menjadi lebih inovatif, lebih kreatif, menemukan hal-hal yang konseptual lagi, apa yang dekat dengan anak. Sehingga dengan proses itu ya kalau saya menjadi lebih inovatif, ya pembelajaran itu lebih menyenangkan lagi. Bagaimana nih cara Bu Ramai untuk bisa lebih baik lagi? Lebih ada rencana apa? Mengikuti apa? Atau... Ya jelas. Oke, berarti Bu Ramai berencana untuk belajar lagi, melakukan literasi dan lain-lain untuk bisa meningkatkan kemampuan pembelajarannya. Ya Pak. Dari saya itu saja Bu Ramai, sudah bisa saya tangkap secara garis besar yang ingin Bu Ramai sampaikan. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah Bu Ramai lakukan dan terima kasih juga sudah memberikan kesempatan saya buat bisa ikut dalam kelas pembelajaran Bu Ramai. Iya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Johan yang mengarahkan saya ya Pak, sehingga dapat saya melakukan pembelajaran ini dengan baik. Baik, itu aja mungkin Bu Ramai, Bu Titi mungkin ada sedikit apa? Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Johan, pada Bu Ramai yang sudah tadi melakukan proses pra-observasi, observasi bahkan pasca observasi. Bu Ramai keren banget ya, bisa membuat suasana belajar itu menyenangkan. Siswa di kelas tidak bosan, sampai tadi lupa minum gitu ya. Secara diferensiasinya sudah terlihat ya, konten-kontennya sudah menarik. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi dengan materi yang lain. Kalau untuk pembelajaran materi dengan program IPAS tadi ya, IPAS ya, ini mungkin bisa punya inovatif yang luar biasa. Tapi untuk pembelajaran seperti matematika itu yang pengen saya lihat sebenarnya. Seperti apa kalau guru SD menerapkan
diferensiasi untuk pembelajaran matematika. Pra-observasinya bagus, observasinya luar biasa, murid senang. Semuanya berfokus pada murid. Jadi pembelajaran itu tidak membosankan, membuat siswa menarik dan berkreasi. Tapi yang saya perhatikan, siswa yang kreasinya yang cewek aja ya, yang cowoknya kok kayaknya masih banyak yang pasif ya Bu ya. Apa karena dominan cewek ya Bu ya? Banyak cewek ya. Iya ya benar. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih luar biasa untuk Bu Ramai. Terima kasih Pak Johan yang sudah bisa mengimbaskan ilmunya untuk rekan sejawat. Mudah-mudahan nanti tidak berhenti sampai di sini, bisa mengimbaskan lagi kepada Bapak Ibu guru yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.